Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Kembali bersama saya I. Wijayanto, dan di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas topik ketika khatib bukan imam. Ya, di dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat, karena memang pemandangan khatib dan imam itu orang yang berbeda, khususnya ketika kita mengerjakan ibadah sholat Jumat di masjid-masjid yang modern begitu ya, yang publikasinya luas, yang terkenal begitu. Itu adalah pemandangan yang sangat biasa ya. Kalau di kampung-kampung, di desa-desa tidak demikian. Ya, sejak zaman dulu, siapa yang berkhutbah, maka dialah yang menjadi imam dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Nah, pertanyaannya kemudian, bagi jamaah, apakah mengerjakan sholat Jumat di belakang seorang imam yang bukan khatib sholat Jumat, ibadah sholat Jumat tadi sah atau tidak? Ya, nah, tapi sebelum saya bahas lebih jauh ya, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe-nya dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Subscribe itu gratis ya, dan saya doakan semoga yang subscribe panjang umur, sehat, mudah rezeki, banyak jodohnya. Amin ya Allah ya. Baik, jadi di dalam begitu banyak hadis dijelaskan bahwa imam dan khatib dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu adalah satu orang, bukan orang yang berbeda, tetapi satu orang. Ya, di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub faqad laghat." Ketika kamu berkata kepada temanmu, diamlah pada hari Jumat, ya, wal imamu yakhthub, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghat, ya, maka sungguh telah mengucapkan ucapan yang tidak berguna. Nah, jadi hadis ini sangat terkenal sebenarnya ya. Kalau kita jadi khatib di desa-desa, nah itu biasanya muazin sebelum mengumandangkan azan itu membaca hadis ini terlebih dahulu ya. Dan saya pikir akan sangat baik jika terjemah dari hadis tadi juga dibacakan, agar satu tujuannya jamaah tidak berisik ya, sehingga mengganggu konsentrasi dari khatib yang akan berkhutbah. Kemudian yang kedua juga mengingatkan bahwa di antara rukun pelaksanaan sholat Jumat yang dijelaskan di dalam hadis tadi adalah wal imamu yakhthub. Ya, jadi imam yang berkhutbah. Jadi satu orang. Ya, kita ini karena pengen ngejar keren ya, khatibnya diambilkan profesor ya, atau orang-orang terkenal begitu ya, tetapi tidak bisa jadi imam sholat. Ya, sehingga ketika turun dari mimbar, yang imami sholat orang lain. Artinya dia sudah mengingkari sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wal imamu yakhthub. Ya, nah kita juga bisa melihat di dalam hadis yang lain ya, dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub, fahuwa kamassalil khimar yahmilu usfar wallazi yaqulu lahu ansit laisa lahu jumu'at." Barang siapa yang bicara pada saat imam berkhutbah, ini di hadis ini juga kembali Rasulullah mengulangi
kalimat wal imamu yakhthub, ya, pada saat imam berkhutbah, fahuwa kamasalil khimari yahmilu usfar wallazi yaqulu lahu ansit laisa lahu jum'at. Maka ia seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran. Artinya sholat Jumat, orang yang berbicara tadi itu menjadi sia-sia karena menjadi seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran. Itu perbuatan yang sia-sia, ya. Siapa yang diperintahkan untuk diam, maka tidak ada sholat Jumat baginya, ya. Jadi saya pikir dua hadis ini cukup representatif, ya, untuk menggarisbawahi, ya, bahwa sholat Jumat itu imam dan khotib itu adalah satu orang, ya. Wal imamu yakhthub. Kita bisa melihat, ya, penjelasan dari para ulama. Misal di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, ya, berkata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimashqi bahwa berkata Imam Malik, ya, wa qala Malik la yusalli illa man khutaba. Jadi Imam Malik berpendapat tidak boleh mengimami sholat Jumat kecuali orang yang berkhutbah, ya. Nah, saya pikir jelas sekali itu digarisbawahi oleh Imam Malik, ya. Dan Imam Abu Hanifah berpendapat ya juzul uzur, ya. Jadi hanya diperbolehkan seseorang itu menjadi imam berbeda dengan khotibnya kalau ada uzur. Apa contoh uzur tadi? Jadi misal ketika berkhutbah akan mengimami sholat, tiba-tiba khotib dan imam tadi sakit. Itu uzur namanya. Tidak memungkinkan dia untuk menjadi imam karena sakit yang mendadak tadi, maka boleh saja digantikan oleh orang lain. Tetapi tanpa uzur, tidak diperbolehkan imam dan khotib berbeda orang. Artinya kalau imam dan khotibnya berbeda orang, sholat Jumatnya tidak sah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.